selamat datang di podcast Ormawa, obrolan mahasiswa hukum. Oke teman-teman, jadi sebelumnya aku Nesya, selaku host pada episode pertama podcast Ormawa ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, podcast Ormawa itu apa sih? Jadi podcast Ormawa itu adalah podcast obrolan mahasiswa hukum yang membahas terkait MSIB, ISMA, dan juga bisa beasiswa yang bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, khususnya teman-teman dari mahasiswa. Oke, karena pada episode pertama ini kita akan membahas soal beasiswa dan bintang tamu pada hari ini yaitu adalah Kak Marvelin Ardila. Halo Kak Marvelin Ardila nih dipanggil siapa ya Kak? Oke, jadi kalau aku boleh dipanggil Velin atau Marvelin. Oke, Kak Velin, mungkin bisa disapa dulu nih Kak, teman-teman sekalian. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Marvelin Ardila Robin, boleh dipanggil Velin. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kan saat ini Kak Marvelin lagi menempuh pendidikan juga dan mungkin ada organisasi yang Kak Velin ikutin. Mungkin bisa diceritakan nggak Kak, kesibukannya saat ini seperti apa? Jadi, mungkin aku perkenalan ulang ya. Oh ya, mungkin Marvelin, aku angkatan 2022 dan sekarang kesibukan aku lagi ikut beberapa organisasi. Yang pertama itu ADFHUB, terus yang kedua FKPH, aku baru gabung. Terus kalau di luar kampus sendiri, aku lagi ikut organisasi tingkat nasional yaitu dari Sobat Bumi Indonesia. Itu dari beasiswa aku sendiri yaitu beasiswa Pertamina Sobat Kita. Oke, Kak Marvelin sempat mention nih kan Sobat Bumi dari beasiswa Pertamina. Mungkin Kak Marvelin selaku dari komunitas tersebut nih bisa memperkenalkan beasiswa Pertamina ini beasiswa yang seperti apa sih ke teman-teman sekalian? Jadi kalau misalnya beasiswa Pertamina ini mungkin aku sedikit memperkenalkan ya. Jadi beasiswa Pertamina ini tuh beasiswa prestasi teman-teman. Jadi dia itu bentuk apresiasi kepada mahasiswa berprestasi kayak gitu yang mungkin pernah punya pengalaman di bidang organisasi, pengalaman di bidang lomba kayak gitu, teman-teman bisa daftar ke beasiswa ini. Nah, beasiswa ini sendiri itu diadain sama PT Pertamina Foundation gitu. Nah, beasiswanya ini emang beasiswa prestasi tapi dia juga ada base lingkungannya gitu teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman masuk dan keterima di beasiswa Pertamina Sobat Bumi, itu teman-teman akan banyak berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, kayak aksi lingkungan, kemudian juga proyek-proyek desa energi berdikari seperti yang aku ikutin kemarin. Oh, jadi ketika Kak Velin ikut beasiswa ini tuh sebagai bentuk feedbacknya Kakak ikut dari Sobat itu semuanya. Oke, follow up question sih Kak, syarat-syarat untuk mengikuti beasiswa Pertamina itu seperti apa? Mungkin Nah kalau buat syaratnya, aku udah SSN juga syaratnya yang terbaru nih biar teman-teman nggak ketinggalan info gitu ya. Karena kemarin emang beasiswa Pertamina udah sekarang itu masuk ke tahap wawancara baru pengumuman nih kemarin. Nah untuk yang tahun ini itu syaratnya itu kalau aku lihat di Instagram itu yang pertama adalah teman-teman harus merupakan mahasiswa mitra perguruan tinggi beasiswa Football. Nah mungkin nanti teman-teman bisa cek di Instagram Pertamina Foundation itu ada list beberapa perguruan tinggi yang menjadi mitra. Nah memang kalau untuk beasiswa Football ini sendiri itu hanya perguruan tinggi yang menjadi mitra yang bisa mendaftar kayak gitu. Kemudian teman-teman itu mahasiswa aktif minimal semester 2 dan maksimal itu semester 6 kayak gitu. Terus teman-teman IP dan atau IPK-nya terakhir itu di atas sama dengan 3 kayak gitu. Terus kemudian teman-teman juga tidak sedang menerima beasiswa. Nah ini yang paling penting ya karena ada beberapa teman-teman yang kemudian udah lolos sampai tahap SGD kemudian dia di-cut karena ternyata ketahuan nih di seleksi administrasinya itu dia ada beasiswa lain yang dia terima. Nah itu nggak boleh teman-teman pun nanti kalau misalnya teman-teman keterima selama teman-teman menjalani beasiswa itu atau masih mendapatkan pendanaan dari Pertamina itu teman-teman tidak boleh mendaftar beasiswa lain gitu. Terus kemudian memiliki sertifikat atau prediction TOEFL atau IELTS. Nah ini aku nggak tahu ya kalau misalnya tahun aku sendiri itu opsional tapi mungkin untuk tahun ini masih opsional atau wajib aku kurang tahu gitu. Jadi buat TOEFL atau IELTS ini teman-teman harus selalu follow up lagi ke pihak Pertaminanya apakah itu cuma sebagai nilai tambah atau itu sebagai hal yang memang wajib dilampirkan. Nah kalau tahun ini tuh boleh lampirin prediction test juga nggak mesti TOEFL aslinya. Kemudian ini yang juga penting teman-teman harus aktif mengikuti organisasi baik itu lingkungan ataupun sosial karena ini menjadi nilai tambah teman-teman karena kan sekali lagi yang udah aku sampaikan sebelumnya bahwa beasiswa ini kan beasiswa lingkungan jadi teman-teman akan menjadi punya poin plus lah kalau misalnya teman-teman itu punya pengalaman di bidang lingkungan ataupun teman-teman pernah turun ke masyarakat kayak gitu. Dan yang terakhir ini menjadi salah satu seleksi berkas yang paling penting yaitu teman-teman disuruh bikin esai nih tentang kalau tahun ini temanya adalah kontribusiku untuk pencapaian net zero emission kayak gitu. Jadi ini semua berkas-berkas tahap awal seleksi administrasi. Nanti kedepannya ada seleksi wawancara, FGD dan lain-lain kayak gitu.
Tadi kan syaratnya sempat banyak tuh dan kayak informasi terkait itu juga banyak dari Kamar Film. Untuk mencari-cari informasi tersebut di mana ya actually pengen? Oke, nah kalau untuk informasi teman-teman yang paling akurat itu adalah ada dua teman-teman. Yang pertama itu dari Instagram Pertamina Foundation langsung, karena mereka akan selalu post rutin di situ. Dan yang kedua untuk lebih lengkapnya lagi teman-teman bisa cek di website Pertamina Foundation gitu. Itu selalu update di situ pengumumannya, kemudian kapan bukanya gitu-gitu. Dan aku pun mendapatkan informasi dari situ. Oke, kan keren. Tadi kan sempat dengar juga ya, kayaknya pemberkasannya ini sangat banyak ya buat penyiapan organisasi yang berbasis lingkungan dan juga prestasi. Mungkin dari Kamar Felin ada nggak kayak struggle nih untuk menyiapkan itu kan? Mungkin teman-teman di sini relate ya, kalau mau daftar beasiswa itu agak kesusahan nih, prestasiku masih sedikit atau mungkin aku nggak ikut organisasi apa-apa, tapi aku punya keinginan yang besar untuk ikut beasiswa. Nah, mungkin buat teman-teman karena yang tahun ini udah lewat, teman-teman bisa persiapin nih buat yang tahun depan. Nah, kalau dari aku sendiri, memang aku mempersiapkannya lumayan jauh gitu ya. Kayak teman-teman harus minta surat aktif organisasi juga kan. Kemudian juga esai. Nah, mungkin salah satu struggle aku kemarin itu adalah di esainya teman-teman. Karena kan mungkin juga teman-teman yang tahun ini merasakan hal yang sama gitu ya. Karena tema-tema esainya ini kan tema-tema yang mungkin kurang familiar gitu ya kita, apalagi terkait dengan lingkungan. Jadi mungkin teman-teman harus banyak cari tahu soal tema-tema esai, ngumpulin banyak-banyak sumber supaya update terus nih materi di esainya. Kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan kurang portofolio terkait dengan lomba atau organisasi, nah teman-teman bisa persiapin karena kan sekali lagi yang udah aku tekankan di awal bahwa beasiswanya itu beasiswa prestasi teman-teman. Jadi memang prestasi itu menjadi penilaian utama kayak gitu. Baik itu organisasi atau teman-teman mungkin punya pengalaman di bidang MC, moderator, itu bisa banget. Atau teman-teman pernah volunteer, itu bisa dicantumin. Jadi silakan teman-teman cari banyak pengalaman supaya menunjang portofolio teman-teman di beasiswa Sobat Pumi tahun depan. Oke. Ini agak geser sedikit ya ke topiknya. Aku nilai lagi Kamar Felin abis juara satu badan profesional ya. Itu kan juga termasuk pada prestasi yang Kamar Felin dapatkan itu. Ini agak geser dikit nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi aku pengen denger nih Kamar Felin tahap prosesnya dalam berprestasi itu kayak apa, kan luar biasa banget gitu ucapannya. Oke. Ini di bidang debat ya berarti? Iya, betul. Nah, jadi kalau aku cerita-cerita dikit ya teman-teman, kalau misalnya di bidang debat itu sendiri memang aku sangat-sangat berproses gitu, sangat bertahap gitu ya teman-teman, udah yang langsung kayak bisa dapat juara satu, bisa dapat ini. Jadi banyak prosesnya juga teman-teman. Mungkin ini juga dirasakan sama teman-teman yang di bidang lain gitu ya, kayak kepenulisan dan lain-lain. Pasti di awal-awal kita mau ikut lomba itu pasti banyak struggle-nya kayak gitu. Apalagi kita maba yang nggak tahu apa-apa, kemudian tiba-tiba mau ikut lomba. Nah, yang penting teman-teman tuh jangan patah semangat kayak gitu teman-teman. Karena aku pun sering banget ikut lomba dan kalah kayak gitu loh. Jadi itu dijadiin pengalaman untuk kita belajar dan terus meningkatkan kapasitas diri kita. Semakin kita sering ikut lomba, semakin kita tahu medan tempurnya itu seperti apa kayak gitu. Thank you Kak. Balik lagi ke topik utama dari beasiswa ini. Karena sebenarnya tadi mau bahas itu karena Kamar Felin sangat luar biasa gitu pencapaian, juga aku pengen nanya dikit lagi. Terus terkait beasiswa tadi itu benefit apa yang Kamar Felin dapatkan dari beasiswa Pertamina? Oke, nah kalau untuk beasiswa Pertamina tentunya yang pertama bantuan pendidikan ya teman-teman. Nah kalau bantuan pendidikan sendiri ini disesuaikan dengan masing-masing wilayah. Kalau aku sendiri karena di Pulau Jawa itu dipatok 4 juta untuk semua gitu di Purata. Itu UKT ya. Kemudian yang kedua itu adalah bantuan biaya hidup. Jadi biaya hidup itu kalau aku sekarang dapatnya adalah 750 per bulan. Nah aku nggak tahu ya tahun ini apakah ada naik, mudah-mudahan ya naik. Terus kalau misalnya untuk yang lainnya itu kita dapat capacity building, jadi pembangunan karakter kita melalui proyek-proyek, misalnya kayak yang aku bilang, kalau aku sendiri udah 2 kali tuh absen lingkungan kayak gitu, itu kewajiban kita, feedback kita untuk mereka. Nah itu nanti di kegiatan lingkungan itu kita akan belajar gimana sih, kayak misalnya gimana cara menanam mangrove yang baik dan benar untuk lingkungan, terus kita membersihkan sampah di pantai, kemudian merawat tukik yang kecil-kecil gitu. Nah kemudian kalau yang lain itu aku juga kemarin sempat ikut sama teman-teman aku di teman-teman yang SUB, beasiswa Pertamina SUB, itu kita mengadakan, kita ikut dalam perlombaan yang diadakan oleh Pertamina Foundation, yaitu Desa Energi Berdikari. Nah ini tuh lombanya tuh nasional, jadi semua perguruan tinggi mitra dari Pertamina Foundation itu akan bergabung di dalam lomba Desa Energi Berdikari ini untuk membangun sebuah proyek. Jadi teman-teman diminta untuk membuat satu proyek
yang dimana proyeknya itu memberdayakan masyarakat di desa. Nah kemarin kita dari UB sendiri, puji Tuhan kita lolos pendanaan dan kita bangun proyek di Desa Taji teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di Instagram DEBUB, itu nanti kita udah ada postannya semuanya, mulai dari kita bangun solar dryer dome untuk petani-petani kopi di sana, kemudian juga ngajarin mereka caranya digital marketing supaya mereka bisa jual brand-brand kopi mereka dengan lebih baik lagi. Jadi banyak teman-teman kegiatan itu nanti teman-teman akan disebutkan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas diri itu biar teman makin oke dan makin mantap lagi gitu. Jadi biasa tetap ini nggak hanya minta prestasi, juga menawarkan kesempatan nyata. Betul. Oke, dari pengalaman tadi di satu Sobat Bumi, itu ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan kegiatan bersama Sobat Bumi sekali? Oke. Pengalaman yang paling berkesan mungkin yang terakhir aku ceritain ya tentang Desa Energi Berdikari, karena memang itu kita dikasih waktu 1 bulan dan kita harus menyelesaikan proyek yang besar banget dan dana yang diberikan pun nggak tanggung-tanggung gitu, memang dari Pertamina ya mensponsori dananya sangat-sangat luar biasa dan memang sangat menyenangkan dan sangat memorable karena kita ketemu masyarakat di sana, bagaimana kita yang kita pikirin mungkin kayak kayaknya kita nggak bisa deh bantu, ternyata hal yang kita ciptakan buat mereka itu sangat-sangat membantu mereka gitu. Yang kita lihat sekarang solar dryer dome kita itu bisa membantu teman-teman petani di sana untuk mengeringkan kopi gitu. Jadi kopi-kopinya lebih cepat untuk dijual. Terus juga digital marketingnya ternyata sangat berjalan. Masyarakat di sana tahu nih, oh brand ini harus dijual ke Shopee mungkin, harus dijual ke sosial media mana. Jadi mereka lebih banyak lah tahu tentang dunia luar itu seperti apa, tahu media sosial itu sekarang digunakan untuk apa. Jadi lebih tepat sasaran kayak gitu. Nah itu menjadi memorable banget karena tantangannya juga besar banget. Desanya juga jauh, sangat-sangat terpencil kayak gitu sih. Kan pencapaian Kamarfil udah sangat banyak ya, hitungannya udah sangat luar biasa. Ini ya mau nanya aja sih, Kamarfil kira-kira kedepannya tuh mau daftar beasiswa lain atau mau perpanjang lagi beasiswa Pertamina, atau mungkin ada yang masih ingin dicapai dari Kamarfil sendiri? Oke, jadi kalau misalnya untuk beasiswa itu memang nggak bisa diperpanjang. Kalau beasiswa Sobat Bumi, jadi aku dapatnya kan 2 tahun. Nah, kemudian kalau untuk mendaftar beasiswa berikutnya, nah itu mungkin masih aku pertimbangkan ya, karena kan aku akan selesai periode beasiswa aku di semester 6, jadi aku tinggal dapat semester 7 lagi gitu. Cuman mungkin kalau untuk target-target kedepannya, ya tentu banyak ya teman-teman, karena aku juga masih banyak lah yang belum tercapai kayak gitu, mungkin dari segi lomba ataupun MSIB juga gitu, pasti teman-teman relate nih dengan teman-teman yang mau magang gitu. Jadi banyak pasti pencapaian yang masih pengen diusahakan untuk kedepannya. Semoga apa yang mau dicapai Kamarfil bisa tercapai. Amin. Mungkin sebelum di penghujung podcast ini, ada nggak closing statement atau quotes atau sepatah 2 kata dari Kamarfil untuk teman-teman sekali? Oke, kalau ini buat teman-teman yang mau daftar beasiswa ya, atau semuanya? Mau teman-teman yang mau daftar beasiswa atau buat teman-teman yang berprestasi gitu? Oke. Mungkin buat teman-teman semuanya saran dari aku adalah kalau misalnya teman-teman mau ikut lomba, teman-teman harus ikut lomba sekarang sedini mungkin, karena waktu kita kuliah itu sangat-sangat terbatas gitu. Kita cuma punya waktu 4 tahun untuk berprestasi, untuk nyobain semuanya, baik itu organisasi, terus kemudian juga magang dan lain-lain. Nah, teman-teman selagi teman-teman punya waktu, silakan teman-teman mengeksplor diri teman-teman sebanyak-banyaknya. Kemudian juga jangan patah semangat gitu kalau misalnya teman-teman sekarang sedang lomba, kemudian sedang daftar beasiswa dan gak keterima, ya percaya bahwa kita masih punya kesempatan yang banyak gitu teman-teman. Asal teman-teman berusaha, pasti akan ada kesempatan buat teman-teman nanti gitu. Jadi tetap semangat. Oke, terima kasih Kamarfil, closing statement yang sangat luar biasa juga. Oke, karena udah di penghujung podcast ini, aku ngucapin terima kasih dan selamat sekali lagi ke Kamarfil atas pencapaiannya. Untuk podcast Amawa episode pertama ini membahas mengenai beasiswa, semoga bisa bermanfaat dengan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya, mungkin jargon KDF dulu. Oke, boleh. Dipimpin Kamarfil. Oke. 1, 2, 3. KDFH Ketika membangun bangsa. Dadah.